Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas Tenda O3 versi 2, yang dimana kalau pakai firmware original ini itu tidak dapat DHCP server untuk firmware kondisi normal. Nah, untuk masalah tersebut kita bisa atasi dengan cara mengganti firmware-nya dengan OpenWRT, yang dimana kelebihan firmware OpenWRT ini bisa memfungsikan port mana aja yang bisa difungsikan gitu. Karena di OpenWRT ada fungsi fitur itu switch. Jadi misalkan port yang ini rusak, ya udah yang port ini gak usah dipakai, kita pakai yang ini gitu. Sedangkan untuk port yang ini tuh nggak ada PoE-nya dari sini. Jadi kita kan ribet kalau powernya di sini, terusnya kabel datanya di sini juga misah gitu, kan repot. Jadi kali ini kita akan bahas cara modifikasi PoE tenda V2 ke port LAN nya, bukan port PoE, port LAN yang sebelahnya ini kan PoE aslinya ini. Untuk skematiknya sih simple aja sebenarnya. Untuk sebelumnya udah saya cek di sini, tinggal dicabut dioda 2 ini, yang sebelah kanan nih, tengah ini itu groundnya. Jadi nanti kemungkinan kita cabut diodanya, langsung kita jumper. Terus yang dioda paling kiri ini deket tombol ini kutub positifnya 12 volt. 12 volt nanti kita jumper ke sini aja nih, ada tulisan nih, tulisannya VDD 12. Jelas gak? Kurang jelas. Tuh VDD 12. Nanti kita akan jumper ke VD 12. Ini jalur ini udah saya cek, dia masuk ke 12 volt yang ini juga. Nanti kita jumper aja tinggal ya. Nanti kita copot aja kedua dioda ini biar nggak rancu. Ya oke, langsung kita eksekusi aja. Untuk preview firmware-nya nanti ya di beberapa videonya. Teman-teman, kita tes dulu sebelum eksekusi nih. Yang ini PoE, ini PoE. Ya, ada tulisan key C-nya. Oh, kabelnya belum colok. Untuk OpenWRT nanti dia LED-nya cuman lampu ini aja yang nyala nih, LED wirelessnya. Jadi kalau wirelessnya difungsikan, nanti dia activity LED-nya ini doang yang nyala, yang lainnya enggak. Oke, itu nyala. Nah, ini wifi nya nyala. Seperti ini penampakannya pakai firmware OpenWRT. Kita coba sebelahnya. Oke, nggak nyala ya. Oke, langsung kita eksekusi. Kita cabut kedua dioda ini. Nanti yang paling yang tengah kita jumper ke ground, yang paling kiri kita cabut juga, kita jumper ke sini jalur 12 volt ya. Oke, kita eksekusi. Temen nih udah berhasil kita jumper. Tadi sudah saya tes juga, udah bisa nyala pakai port yang ini. Port utamanya ini,
paling pojok. Nah ini agak tengah, jadi bisa dual PoE sih sebenarnya. Ini juga ini berlaku, bisa modif buat apa, misalnya punya 2 akses point di atas, nggak mau pakai 2 PoE, bisa salah satu cara ini sih. Mungkin bisa tambahin dioda lagi nih di sininya buat pembatasan arus masing-masing ke rakus jadinya, mungkin bisa. Oke, kita colok ke yang paling sini ya, dekat tombol. Nah itu nyala, ini coloknya ke situ, ini tuh nyala. Oke, nyala. Oh nyangkut. Oke, ini nyala. Ya oke, segitu dulu tutorial untuk PoE nya. Untuk firmware nya nanti akan saya lanjut di video selanjutnya aja ya, pembahasan terpisah. Ini khusus PoE, jadi ini tengah ground, tengah, dan yang paling kiri itu plus 12 nya tuh yang paling ujung. Maaf. Nah itu dia, dari situ ke yang ada tulisan VDD 12 nih, tuh VDD 12, di antara masuknya ke sini sama satu jalur 12 volt. Itu dia, nyala. Ya oke, bisa dual PoE ini. Sebelahnya lagi kita coba, sebelahnya sih nggak ngaruh ya, karena kita tambahin yang sebelahnya aja. Itu tetap nyala juga, tetap nyala juga. Ya, oke, sekian dulu videonya. Oh ya, mungkin yang mau lihat firmware singkatnya, kita lihat aja yuk. Oke, kita lihat saja. Untuk start awalnya kita review dikit aja nih untuk tenda. Untuk start awalnya dia apa, lampunya tuh nyala sebentar, beberapa lampu, terus akan mati terus. Untuk kalau wifi nya udah di setting enable ya, ini udah setting WISP nih, setting mode client OpenWrt nya. Nah ini udah dapat koneksi internetnya nih. Jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe untuk mendukung video-video selanjutnya lagi nih, karena kita akan bahas banyak tentang router seperti tenda ini, tenda O3 versi 1, O3 versi 2, ini versi 2, versi 2, ini versi 2, ini versi 1, ini WDR. Oke, ini WDR 4300 yang kasusnya mau dibalikin firmware original. Tapi ini udah original sih, udah dieksekusi, udah berhasil. Banyak bahas tentang bolt BL401. Ini bolt. Oke, masih banyak video-video yang akan saya bahas. Jangan lupa subscribe channel saya di Aditya Maulana Kahfi. Oke, jangan lupa. Oke, kita lanjut di buka OpenWrt nya. Oke, kita lanjut. Nah ini OpenWrt, kita pakai base nya TP-Link 841N versi 9, karena TP-Link 841N versi 9 tuh prosesornya sama, menggunakan GCA 9533 kalau nggak salah. Jadi kita ambil yang ini. Kenapa? Karena untuk port one LAN nya tuh dia banyak, jadi nanti kita bisa pilih di sini di switch nya. Nah itu dia, bisa kita atur di sini. Dan ini wifi nya sih bekerja dengan baik,
tuh connect ini juga tuh. Jadi PoE nya langsung satu kabel, yang tadinya satu PoE satu LAN, yang dimana ini portnya rusak ya, jadi nggak detect sama sekali. Kalau kita colok ke sini nggak detect, kita langsungin kan nggak ada detect. Coba kita colok, kita langsungin tuh, tidak ada deteksi apa-apa. Yang dimana di firmware tenda itu nggak ada status port LAN mana yang up, yang terdeteksi koneksinya up gitu, interface-nya tuh nggak terdeteksi. Jadi untuk di firmware original susah untuk mendiagnosa portnya rusak atau enggak, karena dia nge-bridge antara port LAN ini dengan wifi. Jadi ininya rusak, ya udah wifi nya juga kena imbasnya. Oke, sekian dulu video kali ini, bahas tenda O3 modif PoE. Mungkin agak kemana-mana pembahasannya tuh kan, nggak bisa. Sekian dulu, jangan lupa subscribe di channel saya, membahas-bahas router aneh yang bakalan dioprek dengan tentunya firmware OpenWRT. Di DWRT juga bisa sih sebenarnya, cuman saya lebih banyak oprek OpenWRT. Ya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.